Langsung saja kawan-kawan kita memasuki ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama ada pengertian secara bahasa. Al-Quran secara bahasa itu diambil dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Bahkan wahyu pertama pun diawali dengan kalimat Iqra, yaitu bacalah. Itu menandakan untuk anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran, untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari al-qira'ah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran itu menghimpun beberapa huruf, beberapa kata dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Menurut Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah, secara bahasa, berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan satu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia. Yang kedua ada pengertian Al-Quran menurut ayat Al-Quran itu sendiri. Banyak sekali ya kawan-kawanku sekalian ayat Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran itu sendiri, akan tetapi di sini saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, artinya ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, yaitu Rasul, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami menetapkan engkau, wahai Muhammad, menjadi saksi atas mereka, yaitu umat Nabi Muhammad. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dari ayat itu kita bisa mengambil setidaknya 3 poin penting tentang Al-Quran. Yang pertama itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Nah, mungkin kita sebagai manusia ingin mengetahui tujuan kita, kenapa diciptakan di dunia ini, kenapa menjadi manusia, kenapa harus berislam dan sebagainya. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Yang kedua itu menjadi rahmat. Ketika kita sudah berislam dan menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, maka insya Allah Al-Quran tersebut itu akan menjadi rahmat untuk kita. Dan yang ketiga itu ada kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, maksudnya Al-Quran itu menjadikan gembira bahwa semuanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu kepada kaum muslimin pasti akan terjadi, pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga begitu ancamannya. Nah, yang ketiga ada Al-Quran menurut istilah dan para ulama. Menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Nah, bahkan menurut Ali As-Sabuni, Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam
al-maktuba fil masahif al-manqula ilaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil Fatihah al-mukhtamu bisuratin Nas. Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa dan yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, secara bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan akhiri dengan surat An-Nas. Dari definisi tersebut kita setidaknya bisa mengambil 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan juga sabda Nabi Muhammad yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad, dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Yang kedua itu, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang, dan yang mendatang sampai hari kiamat, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Baik itu secara individual maupun secara kolektif atau berkelompok, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat, mereka tidak akan bisa membuatnya. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita, terus menyambung kepada Nabi, sehingga insya Allah keautentikan Al-Quran yang pada zaman sekarang itu ada, insya Allah itu adalah seperti apa yang Nabi Muhammad SAW diterima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang kelima, membaca Al-Quran itu dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari ilmu. Yang terakhir, pengertian Al-Quran menurut para ulama. Banyak sekali pendapat tentang pengertian Al-Quran. Namun nama yang paling populer adalah Al-Quran, yang merupakan bentuk kata masdar dari qoro'a, sehingga kata Al-Quran dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Subhi As-Salih mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa lafaz Al-Quran yang terkenal itu bukan mustaq dan bukan pula berhamzah. Lafaz itu sudah lazim digunakan untuk pengertian kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan berasal dari kata qoro'a, akan tetapi semua yang dibaca, sebab jika demikian, kalau asal akar katanya dari qoro'a, maka tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Quran. Nama itu khusus bagi Al-Quran, seperti halnya Taurat dan Injil. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua ada pendapat Al-Farra, yang berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah pecahan dari mushtaq
dari kata qara'in, bentuk jama dari qarina yang berarti kaitan. Karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena itu jelaslah bahwa huruf nun pada akhir lafaz Al-Quran adalah huruf asli, bukan tambahan huruf. Ketiga, ada pendapat Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah mushtaq dari akar kata Quran. Ia mengemukakan contoh kalimat Quran al-Sya'i yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi kata Quran dalam hal ini bermakna gabungan atau kaitan karena surat-surat dan ayat-ayat saling berkaitan dan bergabung. Sekian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam materi ini dalam pengertian Al-Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.